sepanjang zaman. Dialah Raja semesta alam. Dialah Raja yang saat ini dan di sini menjumpai kita. Mari kita menimba semangat dan rahmat-Nya untuk kita hayati dan kita perjuangkan dalam hidup harian kita. Suatu ketika, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik dan penuh belas kasih, kepadamu kami mempersembahkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka duka hari ini, dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, Raja semesta alam, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Ia mewartakan kabar baik kepada orang-orang miskin, memperhatikan yang menderita, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang tertindas dan tertawan, menguatkan yang letih lesu dan berbeban berat, memberi makan dan minum yang lapar dan haus, menghantar pulang yang tersesat, mengampuni yang berdosa, dan membangkitkan yang meninggal. Kiranya Roh Kudus yang membimbing Yesus Raja kami juga menjadi pembimbing dan kekuatan kami, sehingga kami siap sedia menjadi saksi belas kasih-Mu di tengah masyarakat kami. Bersama Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda Gereja, kami haturkan doa dan persembahan ini kepadamu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Raja semesta alam, dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo Suster, Bruder, Pak Ibu yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Yesus memberikan peneguhan kepada para murid-Nya dalam mewartakan kebenaran. Jangan takut karena Tuhan menyertai mereka. Semoga kita pun menjadi orang-orang yang tidak takut karena Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudari, mari kita mengawali perayaan kita pagi ini. Kita menyadari kasih Tuhan yang telah kita terima. Kita juga menyadari bahwa kita sering jatuh dalam dosa, untuk itu kita mohon rahmat belas kasih kepada Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Intensi misa pagi ini yang pertama dari keluarga Ongki Gunawan, bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran Bu Yulianti Kristina, ulang tahun ke-45. Semoga Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang dibutuhkan dalam pencerahan selanjutnya. Kedua diminta oleh Elizabeth, syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria dan dilancarkannya proses endoskopi seorang anak. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memilih orang-orang pilihan-Mu untuk turut serta dalam karya penyelamatan-Mu. Semoga kami umat-Mu ini boleh ambil bagian dalam karya-Mu yang agung untuk mewujudkan kerajaan-Mu di bumi ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam satuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim ada di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa yang berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan daku,
Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas misbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh, telah tegaklah dunia, tidak lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan peraturan-Mu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan, sepanjang masa. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan yang pertama, Yesaya menerima tawaran, tantangan dari Allah untuk menjadi nabi, menjadi utusan di tempat yang tidak mudah, tempat yang tidak ringan. Tetapi dengan kesadaran dia menyatakan, inilah aku, utuslah aku. Dan risiko dari perutusannya adalah memang tidak ringan bagi seorang manusia. Tetapi saya tetap setia menjalankan tugas itu. Demikian juga dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kepada para muridnya tentang tugas perutusannya untuk ambil bagian juga dalam mewartakan kebenaran. Jadi saksi Kristus. Kata jangan takut disampaikan beberapa kali dalam Injil hari ini untuk meneguhkan para murid. Tidak takut menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai resiko dari perutusannya. Jangan takut, jangan takut. Saudara-saudari, kita pun yang sudah dibaptis, menerima sakramen penguatan dan Ekaristi, diutus ambil bagian dalam tugas mewartakan kebenaran Allah. Menjadi saksi Kristus dalam hal kebenaran dan juga kebaikan dalam hidup sehari-hari. Tentu tidak mudah juga. Kita harus belajar terus untuk mewartakan kebenaran, berani mewartakan kebenaran, belajar terus untuk melakukan kebaikan dan mewartakan kebaikan kepada semua orang dengan tindakan dan contoh hidup sehari-hari. Itu pun tidak mudah. Itu pun penuh resiko kalau kita berani mengambil tugas perutusan itu. Tetapi Tuhan meneguhkan, jangan takut. Tuhan menyertai, kita tidak sendirian dalam menjalankan tugas itu. Bahkan dikatakan Tuhan sangat menghargai kita, Tuhan sangat sayang kepada kita. Kalau Tuhan juga mencintai burung-burung pipit yang tidak berharga di mata manusia tetapi sangat berharga di mata Tuhan, apalagi Tuhan menyayangi kita, Tuhan sangat menghargai kita, maka Tuhan berjanji selalu menyertai. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita punya keberanian dan tidak mempunyai ketakutan dalam mengemban tugas perutusan kita masing-masing di tempat tugas kita dan tempat kita tinggal, sehingga karya kebenaran Allah, karya kebaikan Allah tidak pernah berhenti di rumah kita atau di dalam diri kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk biarawan biarawati. Puji syukur 188. Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas begitu banyak biarawan biarawati yang dengan tulus dan penuh semangat mengikuti nasihat-nasihat Injil Putramu. Dengan menjawab panggilan suci ini, mereka hidup hanya untuk Engkau, karena seluruh hidup dan pelayanan mereka hanya tertuju kepadamu. Semoga penyerahan secara utuh ini mendorong mereka untuk tekun mengamalkan keutamaan-keutamaan Injili, terutama kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian. Terangilah mereka agar menyadari kemurnian yang mereka ikrarkan demi kerajaan surga sebagai anugerah yang amat luhur, karena dengan itu mereka terbantu untuk mengasihi Engkau secara utuh. Semoga prasetya kemiskinan semakin mendekatkan mereka kepada Kristus yang telah menjadi Bapa untuk kami, dan semakin mendekatkan mereka juga kepada saudara-saudara yang berkekurangan. Semoga lewat prasetya ketaatan, mereka mampu memadukan diri dengan Kristus
yang telah menghambakan diri karena taat kepada kehendak-Mu. Bapa, semoga para biarawan-biarawati selalu membina hubungan yang akrab dengan Engkau lewat doa pribadi, liturgi, dan bacaan kitab suci. Dan sesudah disegarkan oleh santapan-santapan suci ini, semoga mereka mampu meneguhkan saudara-saudaranya kaum beriman. Semoga para biarawan-biarawati selalu membina kehidupan bersama yang akrab dan hangat, tempat setiap anggota dapat berbagi suka dan duka, saling menghibur dan meneguhkan, dan sebagai satu keluarga semakin akrab dengan Engkau sendiri. Semoga mereka sungguh mewujudkan persaudaraan sejati dan dengan itu memberikan kesaksian betapa indahnya hidup bersama sebagai saudara, serta semakin mampu memberikan pelayanan kepada jemaat dan masyarakat. Ya Bapa, kami mohon berkat-Mu pula bagi biarawan-biarawati yang gagal, yang kurang berhasil dalam mengamalkan prasetya, dan kurang berhasil pula dalam karya pelayanan. Sudilah Engkau tetap mendampingi dan menguatkan hati mereka. Jangan sampai mereka menjadi putus asa. Semoga kegagalan ini justru membuat mereka lebih dekat kepadamu dan menyadarkan seluruh karya serta hidup mereka hanya padamu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mohon terimalah roti dan anggur ini, serta limpailah umat-Mu dengan keberanian untuk berkorban bagi sesama, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kalahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka
dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Kristoporus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga ya Tuhan akan hamba-Mu yang bersyukur atas ulang tahun, khususnya Ongki Gunawan yang merayakan ulang tahun, Ibu Yulianti Kristina yang ke-45. Anugerah karena mata-mata dibutuhkan dalam perjalanan selanjutnya. Dan juga ingatlah akan hamba-Mu Elizabeth yang juga bersyukur atas terkabulnya permohonan melalui doa novena 3 Salam Maria. Semoga kasih-Mu selalu tercurah atas orang anak yang telah menjalankan proses endoskopi. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab rasa yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga pencurahan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya. Saya sajalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi sampai ke hidup yang kekal. Semoga tidak sampai hidup yang kekal. Sekarang aku tak dapat menyambut
Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Bermegahlah dalam nama Tuhan yang kudus, biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajah-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang Kau tanam di dalam hati kami dan atas santapan rohani yang menguatkan langkah kami. Utuslah kami mewartakan sabdamu dengan sukacita, sehingga karya penyelamatanmu dirasakan semua orang, hingga akhirnya kami semua turut dalam kebahagiaan abadi di dalam kerajaanmu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat ulang tahun Bu Yuli yang ke-45 tahun. Terima kasih atas kebersamaan kita dan terima kasih pada semua petugas liturgi. Mari mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian semua didoakan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah terkasih, pergilah diutus Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.